Sikap para ulama salafi terhadap kubur Nabi Hud alaihissalam di Yaman merupakan salah satu topik yang cukup menarik kalau kita bahas. Karena disinilah terlihat jelas perbedaan antara tauhid yang murni yang diajarkan oleh para ulama salaf dengan praktik keagamaan yang bercampur antara tradisi, tasawuf dan khurafat yang berkembang di wilayah Hadramaut. Kubur yang diyakini sebagai tempat persemayaman Nabi Hud sebenarnya hanyalah sebuah lokasi bersejarah yang disebut Qabr Hud di lembah tandus antara Tarim dan Mukalla. Namun bagi kalangan sufi dan sebagian masyarakat lokal, tempat itu telah menjadi pusat ritual tahunan dan pencarian berkah sehingga memunculkan banyak penyimpangan. Dari sinilah muncul reaksi keras dan penjelasan panjang dari ulama salafi Yaman dan dunia Islam secara umum. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sikap ulama salafi terhadap kubur Nabi Hud di Yaman. Kalau dilihat dari sudut pandang para ulama salafi, inti persoalannya bukan pada kuburnya teman-teman, tetapi pada apa yang dilakukan manusia terhadap kubur itu. Para ulama tidak menolak fakta sejarah bahwa Nabi Hud memang pernah diutus di wilayah yang sekarang disebut sebagai Yaman bagian timur. Mereka juga tidak menolak bahwa mungkin saja di lembah itu terdapat peninggalan kaum Ad. Tetapi yang mereka tolak keras adalah menjadikan kubur itu sebagai tempat untuk beribadah, berdoa, mencari keberkahan, atau melakukan ritual-ritual khusus. Salah satu tokoh yang paling tegas berbicara tentang masalah ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ulama besar salafi dari Yaman yang berasal dari Damas. Beliau hidup di tengah masyarakat Hadramaut yang sangat kental dengan budaya ziarah dan tarekat sufi, sehingga beliau melihat langsung berbagai bentuk penyimpangan di kubur Nabi Hud. Dalam berbagai ceramahnya dan tulisannya teman-teman, Syekh Muqbil menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana adalah sebuah bentuk kesyirikan modern yang menyerupai praktek kaum musyrik pada masa jahiliyah. Beliau mengatakan bahwa banyak peziarah yang datang dengan keyakinan bahwa Nabi Hud alaihissalam bisa memberikan syafaat, menolak bala, dan mengabulkan doa. Padahal semua itu hanya boleh diminta kepada Allah semata. Menurut Syekh Muqbil, kubur Nabi Hud seharusnya hanya diperlakukan seperti kuburan lainnya, yaitu diziarahi untuk mengingat kematian, bukan untuk diibadahi. Beliau juga menjelaskan bahwa keberkahan tidak ada pada tempat, tanah, atau bangunan, tetapi kepada ketaatan kepada Allah dan ittiba kepada Rasulnya. Karena itu beliau sering menasihati masyarakat agar meninggalkan kebiasaan berziarah massal tahunan di kubur Hud. Karena itu teman-teman, bukan ibadah yang disyariatkan. Bahkan beliau menegaskan bahwa ziarah tahunan itu lebih mirip perayaan bid'ah yang membuka pintu kepada kesyirikan. Sebab di sana orang-orang yang tidak hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada penghuni kubur. Ulama salafi lain seperti Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali juga sejalan dalam hal ini teman-teman. Mereka memandang bahwa fenomena seperti kubur Hud adalah hasil dari kejahilan terhadap tauhid dan pengaruh ajaran sufi yang ekstrim yang sudah lama mengakar di Yaman bagian selatan. Dalam pandangan mereka teman-teman, ketika seseorang memuliakan kubur melebihi batas syar'i seperti mengusapnya, mengelilingnya, mencium tanahnya, atau meyakini bahwa di situ ada keberkahan, maka ia telah terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, yaitu berlebih-lebihan yang menjadi jalan menuju kesyirikan. Para ulama salafi mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW
sangat keras melarang pengagungan terhadap kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari itu." Bagi ulama salafi, hadis ini adalah prinsip dasar dalam menjaga tauhid, teman-teman. Mereka memandang bahwa semua bentuk perayaan di kubur Nabi Hud, termasuk doa berjamaah di sana, nazar atau ritual malam tertentu, adalah sebuah perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama salafi Yaman juga ada yang menjelaskan bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih yang memastikan lokasi kubur Nabi Hud. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah hanya menyebut bahwa Nabi Hud dimakamkan di suatu tempat di daerah yang dulu ditinggali kaum Ad, tanpa memastikan di mana tepatnya. Nah, karena itu teman-teman, ulama salafi berpendapat bahwa keyakinan bahwa kubur itu benar-benar milik Nabi Hud hanyalah klaim tanpa dasar. Artinya apa, teman-teman? Seluruh ritual yang dilakukan di sana tidak hanya tidak syar'i, tetapi juga tidak punya landasan sejarah yang valid. Syekh Mukbil pernah menegaskan bahwa syaitanlah yang menipu manusia dengan tempat-tempat seperti itu. Setan menanamkan perasaan spiritual palsu agar orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di kubur, padahal sebenarnya mereka sedang dijauhkan dari tauhid. Beliau mengingatkan bahwa kaum Nabi Nuh dulu juga mulai terjatuh dalam syirik dengan cara seperti itu. Mereka membangun patung orang-orang soleh sebagai penghormatan. Lalu generasi berikutnya mulai menyembahnya. Maka beliau berkata, jalan menuju syirik itu dimulai dari kubur, dari rasa hormat yang berlebihan terhadap orang soleh. Selain itu, teman-teman, ulama salafi juga menyoroti bagaimana penguasa dan tokoh agama tertentu di Yaman ikut melestarikan tradisi ziarah kubur Hud demi kepentingan sosial dan ekonomi. Dan ribuan orang datang berdagang dan melakukan kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Para ulama salafi memandang bahwa ini adalah campuran antara agama dan kepentingan duniawi yang membuat masyarakat semakin sulit memahami mana ibadah yang benar dan mana hanya adat. Dalam ceramah-ceramahnya, Syekh Mukbil dan para penerusnya sering menekankan pentingnya mengembalikan masyarakat Yaman kepada akidah tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Hud sendiri. Beliau diutus kepada kaum Ad untuk menghapus penyembahan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Maka sangat ironis, teman-teman, bila di tempat yang diklaim sebagai kuburnya justru terjadi pemujaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafi memandang ini sebagai penghinaan terhadap dakwah Nabi Hud, karena pesan utamanya justru dilanggar oleh orang-orang yang mengaku mencintainya. Para ulama salafi juga menyerukan agar pemerintah Yaman menutup acara ziarah massal di kubur Nabi Hud karena banyaknya praktik syirik dan bid'ah di sana, teman-teman. Mereka berpendapat bahwa jika dibiarkan, hal itu akan terus menyesatkan generasi muda dan menjauhkan masyarakat dari manhaj salaf. Sebagai gantinya, masyarakat didorong untuk belajar tauhid, membaca kisah Nabi Hud dalam Al-Quran dan memahami maknanya secara benar, bukan dengan ritual yang tidak ada tuntunannya. Pandangan ulama salafi ini tentu sering ditentang oleh kelompok sufi dan para pendukung tarekat yang menganggap bahwa ziarah itu bentuk cinta kepada para nabi. Namun ulama salafi selalu menjawab bahwa cinta sejati kepada para nabi bukan dengan mengagungkan kubur mereka, tetapi mengikuti ajaran mereka. Nabi Hud itu menyeru kepada tauhid, teman-teman, bukan kepada pengagungan tempat dan benda. Jadi sikap ulama salafi terhadap kubur Nabi Hud di Yaman sangat tegas.
Mereka menghormati Nabi Hud sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa beliau benar-benar hidup di tanah Yaman, tetapi menolak keras segala bentuk pengkultusan dan ritual kubur yang mengandung kesyirikan. Mereka mengingatkan umat bahwa tauhid tidak bisa dicampur dengan adat, dan ziarah tidak boleh berubah menjadi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang sederhana teman-teman, ulama Salafi itu ingin menyampaikan pesan bahwa tempat yang diberi nama kubur Hud itu seharusnya menjadi pengingat tentang kehancuran kaum Ad dan pentingnya tauhid, bukan menjadi tempat mencari keberkahan dan keajaiban. Karena hakikatnya apa? Siapapun yang datang ke kubur dengan niat selain mengingat kematian, maka ia telah keluar dari maksud syar'i ziarah itu sendiri. Maka begitulah sikap ulama Salafi terhadap kubur Nabi Hud. Menyeru kepada pembersihan akidah, melarang segala bentuk gulu terhadap kubur, menolak ziarah kubur, menolak ziarah bid'ah, dan mengingatkan umat untuk kembali kepada tauhid sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.